Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu sobat media, sobat media yang saya hormati, yang berbahagia. Baik, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan sebagian dari ketugasan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan gerakan bersama menuju Kabupaten Sleman bebas sampah. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, memang pada akhir-akhir ini tema terkait dengan persampahan ini sedang rame-ramenya dibicarakan di DIY dan bahkan sampai ke tatanan nasional. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa kemarin kalau mungkin ibu bapak sekalian mengikuti di sidang paripurna dalam rangka rancangan peraturan daerah mengenai APBD tahun 2026 di pandangan umum ini hampir semua fraksi menanyakan terkait dengan pengelolaan sampah. Ini kami sudah menyiapkan jawaban terhadap pandangan fraksi, beberapa fraksi yang kemarin menyampaikan terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman ini akan dibawa kemana. Ini baik, perlu kami sampaikan bahwa secara regulasi sebenarnya terkait dengan persampahan ini mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah dan termasuk juga sampai ke regulasi di daerah berupa surat edaran ataupun peraturan bupati sebenarnya sudah cukup lengkap. Hanya memang kita untuk membangun, menumbuhkan kesadaran kepada saudara-saudara kita warga masyarakat ini yang memang perlu effort yang luar biasa. Dari sisi penanganan terkait dengan pengelolaan sampah ini sebenarnya kita sudah ada fasilitas yang sudah kita bangun, ada 3 TPST yang harapannya ini bisa memfasilitasi dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Pasca penutupan TPA Piungan di akhir 2024 kemarin, memang keberadaan TPST yang kita bangun ini belum mampu bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Sleman. Timbulan sampah kita mendasarkan jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang saat dihitung di statistik kita ada 1.157.920 jiwa dengan indeks atau asumsi timbulan sampah per orang per hari 0,52. Timbulan sampah kita ada 600 ton per hari. Ini sehingga kalau normal pada saat itu kita membuang sampah ke TPA Piungan ini rata-rata per hari itu sejumlah 310 ton. Dengan adanya TPST ini kami belum bisa mampu untuk menangani secara normal 310, artinya 50% dari timbulan sampah kita belum bisa kita tangani secara tuntas. Nah, tentunya dengan hal semacam ini perlu peran serta dari masyarakat, utamanya ada gerakan pilah sampah dari rumah. Sebenarnya tidak hanya dipilah saja, tetapi harapannya adalah olah sampah dari rumah, dari sumbernya. Jadi tidak hanya sekedar dipilah saja, tetapi kami mendorong pada warga masyarakat kita di Kabupaten Sleman ini melakukan pilah dan olah sampah dari rumah. Jadi yang nanti bisa kita tangani ini benar-benar sampah yang sudah terpilah. Artinya dari sumber sampahnya ini sudah benar-benar terpilah dari organik dan anorganik. Kemudian yang kita teruskan ke dalam pengelolaan yang fasilitas kita bangun ini dengan TPST yang kita bangun ini yang benar-benar terpilah dalam bentuk anorganik yang bisa kita olah di TPST. Kemudian dari TPST ini yang saat ini kami pilih teknologi yang saat ini kita pilih adalah teknologi untuk RDF. Ini karena memang kemarin ada statement dari Menteri untuk teknologi yang lain yang mungkin banyak ditawarkan berupa insinerator. Memang dari sisi regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup saat itu memang belum bisa disyaratkan untuk insinerator yang kecil-kecil kalau statementnya dari Menteri Lingkungan seperti itu, sehingga kami masih memilih teknologi dalam bentuk RDF. Hal ini juga kami sangat terbantu dengan ada off-taker, ada yang mengambil atau mengolah sampah lanjutan ini ke salah satu perusahaan yang bisa mengolah sampah dengan
Ini kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, tentunya secara masif kita lakukan sosialisasi pada masyarakat, baik itu yang melalui permohonan maupun yang secara reguler tetap kita lakukan dalam rangka untuk membangun kesadaran masyarakat, dalam rangka kita untuk pengelolaan sampah secara tuntas. Kemudian di sisi lain ternyata tidak mudah dalam rangka kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nyatanya dari beberapa kegiatan dan yang banyak kita jumpai masih banyak sekali munculnya aduan. Kemudian kita jumpai di titik-titik tertentu ini masih kita jumpai ada pembuangan sampah yang barangkali ini sangat mengganggu di lingkungan. Ini sehingga kegiatan sosialisasi tetap kita lakukan. Di samping kegiatan sosialisasi ini kita juga sertakan untuk sarana prasarana pendukungnya berupa sarana misalnya ada motor roda 3, kemudian bank sampah, timbangan sampah. Ini terkait dengan keberadaan bank-bank sampah atau sedekah sampah yang ada di Kabupaten Sleman. Ini jadi dari sekian timbulan sampah yang ada di Kabupaten Sleman, untuk saat ini kita belum bisa menangani secara menyeluruh, tetapi kami coba untuk mengoptimalkan dari keberadaan 3 sarana atau fasilitas TPST yang kami bangun ini. Mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan efektivitas atau optimalisasi di dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Kemudian wacana berikutnya dalam rangka kita menuju ke Sleman bebas sampah ini secara bersama-sama, ini masih dalam tataran pembahasan di tingkat DIY, karena ada kegiatan yang nantinya pengelolaan sampah ini akan menjadi energi listrik. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud, tapi dalam rangka menuju ke sana tentunya kami tidak lepas bagaimana kita mendorong kepada masyarakat kita untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Ini kemudian yang sisi yang lain, karena kami ternyata ada dua tema yang disampaikan terkait dengan Sleman Hijau. Sleman Hijau ini harapannya kan memberikan kesejukan atau nuansa yang segar, yang indah di lingkungan kita. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, diantaranya terkait dengan kegiatan revitalisasi di beberapa tempat, baik itu ruas jalan maupun yang RT atau ruang terbuka itu yang ada di Kabupaten Sleman. 2025 ini kami ada 2 tempat yang kemarin melakukan revitalisasi taman di jalan. Yang pertama ada di Jalan Avandi, ini merupakan kegiatan lanjutan. Kemudian yang kedua ini yang sedang berproses, ini ada di Jalan KRT Pembetinegrat. Ini sedang proses konstruksi sampai di pertengahan Desember nanti mudah-mudahan bisa terselesaikan dan terwujud untuk satu keindahan di ruas jalan tersebut. Ini kemudian yang lain dalam rangka kita untuk bisa memberikan kenyamanan pada lingkungan kita juga melayani terkait dengan pemeliharaan taman, kemudian pemeliharaan tanaman peneduh ataupun tanaman perindah. Ya, kadang-kadang sekarang ini kan sudah di musim hujan, kadang kalau kita perhatikan, kita kelola dengan baik, mungkin akan berdampak pada roboh atau patahnya dahan. Yang ini memang menjadi prioritas kami untuk melakukan pengamatan ataupun melayani ataupun pemeliharaan terhadap pohon-pohon perindah. Ini permohonan cukup banyak dan barangkali kita juga tidak bisa serta-merta secara langsung bisa memberikan pelayanan, tetapi kita berupaya untuk memberikan pelayanan permohonan masyarakat terkait dengan permohonan pemangkasan ataupun penebangan pohon dalam rangka untuk kita mengantisipasi terjadinya kejadian yang tidak kita inginkan. Misalnya pada saat hujan ada angin, kemudian itu patah dan roboh, yang tidak kita inginkan, tapi kita sudah berupaya untuk bisa melayani untuk pemangkasan kemudian pemotongan yang dimohonkan oleh warga masyarakat.
Itu kemudian yang lain mungkin terkait dengan Sleman Hijau ini, ada beberapa tempat sarana olahraga ataupun lapangan di beberapa kapanewon yang sudah kita lakukan kegiatannya dalam rangka ini untuk mendukung tempat-tempat bermain bagi masyarakat yang membutuhkan kegiatan pemenuhan ruang terbuka hijau di wilayah Kapanewon. Itu kemudian teknisnya barangkali karena saya nanti ditemani dari kepala bidang yang menangani secara teknis terkait dengan kebersihan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, barangkali nanti secara teknis nanti bisa dibantu teman saya Pak Junaidi nanti untuk bisa membantu kami dalam rangka untuk gerakan bersama menuju Kabupaten Sleman bebas sampah. Nah kemudian kalau yang ditargetkan Sleman bebas sampah ini sebenarnya kan secara akumulasi target secara nasional ini menargetkan pengelolaan sampah ini 100% di akhir tahun 2029. Nah tentunya di daerah juga demikian berkontribusi terkait dengan target yang ditetapkan secara nasional. Di Kabupaten Sleman juga menetapkan target dan sudah sesuai dengan di RPJMD kita baru 22 ya Pak Junet, sekitar 22 kita untuk pengelolaan sampahnya, sehingga masih cukup jauh. Sementara secara nasional di tahun 2025 ini menetapkan target pengelolaan sampah nasional ini sebesar 51,21%. Pengelolaan ini terdiri dari dua komponen, pengurangan dan penanganan. Jadi untuk yang kemarin di target 2024 kemarin kita baru tercapai 24% dari target pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Untuk yang 2025 ini 22 ini di penanganan, kemudian yang pengurangan tentunya lebih besar dari di situ. Itu saya kira dari saya, tidak banyak yang kami sampaikan, mungkin nanti bisa dilanjut pada saat diskusi. Saya perlu konfirmasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan kegiatan atau program gerakan bersama menuju Kabupaten Sleman bebas sampah. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.